Oke guys, apa kabar? Kita ketemu lagi untuk pembahasan soal, ini bukan soal materi sebenarnya, tapi aneh nih. Karena gini, ini adalah bagian dari, entahlah bagian dari fisika yang mana ya. Tapi ini sebenarnya adalah tinjauan gerak melingkar ya, gerak melingkar. Tapi yang lebih khusus lagi kita sebut saja ini dinamika sebenarnya, dinamika gerak melingkar pada tikungan jalan. Nah, tapi di sini kita kasih nama judul kecil, dinamika mobil pada tikungan jalan ya. Jadi nama dan judul ini memang aneh karena nggak umum ya, karena begini, ini kelihatannya sudah jarang ditinjau dan beberapa tinjauan yang ada di buku kadang-kadang agak keliru yang memberi tinjauannya. Nah, karena itu di sini kita akan bahas ini ya. Oke, ini kasusnya gini kan, ada mobil pada tikungan itu harus berbentuk, bidangnya adalah bidang miring. Kenapa? Karena kalau bidangnya datar nanti mobilnya gampang terpelanting, gampang terpleset ya, nanti bisa keluar dari lintasannya. Nah, ini bayangannya adalah di sini ya, ini gerak melingkar ini sebenarnya porosnya itu, kalau ini titik pusat mobil, di sini dianggap titik pusat mobil, tengah-tengahnya itu porosnya itu di tengah-tengah sini gerak melingkar ini. Nah, di sini ya. Ini kita anggap titik pusat dia melingkar. Jadi kalau di sini ada tali, seolah-olah begitu ya, tali inilah yang menjaga mobil biar tetap pada lintasannya. Tali ini namanya gaya sentripetal gitu. Oke. Seandainya mobil terlalu cepat bergerak ketika dalam lintasan melingkar ini, maka seolah-olah talinya putus kan kalau terlalu cepat ya, tidak ada cukup gaya sentripetal yang bisa menjaga mobil tetap pada lintasannya gitu. Makanya nanti di dalam tikungan jalan-jalan itu selalu dikasih batas kecepatan maksimum. Nah, nanti kita mau cari nih kecepatan maksimum yang diizinkan itu kalau melalui suatu tikungan itu berapa sih, kira-kira pertanyaannya gitu ya. Nah, untuk membongkar atau menjawab pertanyaan itu kita harus bongkar keadaan kasusnya nih. Oke, kita pandangnya begini. Di sini tentu saja ada yang namanya koefisien gesek ya, mu. Itu adalah koefisien gesek antara ban mobil dengan jalan. Oke. Itu mu. Kemudian mobil ini punya yang namanya apa? Gaya beratnya ke bawah ya, ke sini. Gaya beratnya W. Oke, dan ada yang namanya gaya normal. Nah, gaya normal itu adalah gaya yang diberikan oleh jalan terhadap mobil. Oke, gaya normal itu selalu tegak lurus bidang miring dalam hal ini ya. Jadi dia ke sana. Lalu ada lagi yang namanya gaya gesek. Nah, gaya gesek itu adalah gaya yang diberikan antara ban dengan jalan ya. Gaya gesek itu yang mempertahankan agar mobil tetap pada lintasannya. Gaya gesek sebenarnya di atas di sini gambarnya harusnya antara ban dengan jalan, tapi kita pindahkan saja titik tangkapnya biar sama semuanya nih, di titik ya pusat dari massa mobil ya, kita anggap di tengah-tengah. Jadi mobil yang berbentuk apa ini kita anggap sebuah benda titik. Oke, bendanya bermassa n. Ini gaya gesek ya, F kecil. Nah, kita mau mencari apa nih? Udah ada tiga gaya utama ini yang bekerja di sini kan, tiga gaya utama. Kita mau mencari sebenarnya ini nih. Oke, proyeksi tiga gaya utama ini pada sumbu yang di sini kita sebut sumbu yang sejajar dengan bidang datar, sumbu horizontal, dan yang juga menjadi titik acuan di mana mobil itu nanti bergerak melingkar, dan sumbu vertikalnya di sini ya, ada sumbu vertikal, sumbu yang tegak lurus terhadap horizontal. Nah, ini nih yang mau kita cari. Tentu saja kita harus proyeksikan kan. Nah, oke, proyeksi pertama adalah kita lihat sudutnya. Ini segitiganya di sini, sudutnya di situ alfa. Berarti yang alfa juga di sini adalah ini ya. Alfa itu adalah ini sejajarnya bidang miring, ini alfa nih. Oke, ya. Yang alfa itu yang ini, oke. Jadi nanti kita dapat di sini ini adalah yang ini adalah yang ke sana ini F, karena ini alfa ya, alas sudut berarti pakai cos gitu. Sedangkan yang satu lagi yang arahnya adalah tegak lurus terhadap garis vertikal, itu proyeksinya namanya, karena udah dipakai cos, berarti yang sini F sinus alfa gitu ya. Lalu ada lagi yang namanya ini nih, gaya normal nih. Nah, gaya normal dia harus diproyeksikan. Nah, ternyata sudut alfanya itu yang ini. Nah, oke ya. Jadi kalau kalian bingung ini alfa ini dengan ini ya, sebenarnya adalah
berseberangan jadi sama. Nah, ini 90 derajat. Ini kita umpamakan beta. Nah, beta pelurusnya penyikunya alfa. Jadi kalau ini beta, nah ini lagi-lagi siku. Ini sudah beta, berarti ini pelurusnya beta yaitu alfa lagi. Oke, ini alfa jadinya ya. Ini berapa besarnya? N. Ini adalah alas sudut ya, berarti pakai cos ya. N cosinus alfa. Oke. Terus yang satu lagi di sini. Oke. Ini di sini adalah yang ke sana yang menuju ke pusat lintasan dari gerak melingkar kita ini, N sinus alfa. Oke. Nah, W-nya gimana? W-nya ternyata sudah sejajar dengan sumbu vertikal. Jadi nggak perlu diproyeksikan sebenarnya W-nya, ya biarin aja dia diam di situ, nggak usah ngapa-ngapain. W udah lurus. Nah, sekarang tinggal kita lihat nih. Oke, pertama tinjuannya adalah pada arah sumbu apa nih? Yang vertikal dulu kali ya. Yang vertikal gimana? Yang vertikal itu ada yang ke atas N. Nah, di sini kan terjadi kesetimbangan gaya nih. Resultan gayanya harus 0. Nggak boleh bergerak kan mobilnya ke atas ke bawah, harus tetap pada lintasan. Jadi diam dia. Itu maksudnya ya. Sigma F sama dengan 0. Kita dapat N cosinus alpha langsung saja sama dengan yang ke bawah kan? F sinus alpha gaya gesek dikali sin alpha ditambah gaya beratnya. Gitu, oke. Kemudian di sini saya mau keluarkan F-nya, pindahkan. Nah, F itu apa sih gaya gesek ya? Ingat, gaya gesek itu ternyata adalah, ada yang tahu apa gaya gesek? Ya, gaya gesek antara jalan dengan ban itu besarnya koefisien gesek dikali gaya normal nih. Ingat ini ya. Jadi ternyata boleh kita ganti nih. Kalau kita ganti langsung ke sini ya, minus F sin. Gaya geseknya kita ganti mu dikali N, ini gaya gesek sinus alpha gitu sama dengan W itu ya. Oke, paham sampai sini ya. Nah, di sini kan ada N-nya boleh keluar nih, gitu kan. Keluar kurung aja. Jadi, ditulis seperti ini ya. Oke. Ya, diasosiasikannya ini kan sama N-nya keluar. Jadi tinggal cos alpha mu sin alpha sama dengan W. Nah, udah selesai. Ini untuk sumbu vertikal. Sekarang kita kembali lagi ke sumbu yang satu lagi, yaitu tinjauan sumbu horizontal. Oke. Jadi sebenarnya bisa diikutin nih ya, walaupun kelihatannya detailnya agak ribet gitu, tapi sebenarnya bisa. Dan kalau kalian bisa nanti gampang nanti ya, nggak bingung lagi kalau ngerjain soal seperti ini. Nah, pada sumbu horizontal tadi kan geraknya melingkar dan menuju ke pusat sumbu titik O, berarti inilah gaya sentripetalnya. Oke. Nah, gaya sentripetalnya itu berapa atau sigma di sini ya? Ternyata gaya sentripetal itu ada dua yang menimbulkan gaya sentripetal di sini, yaitu N sin alpha yang ke pusat itu positif dan ditambah dengan F cosinus alpha yang juga ke pusat positif sama dengan mv kuadrat dibagi R. Lagi-lagi kita gantikan di sini gaya geseknya ya. Dengan apa? Koefisien gesek dikali gaya normal cosinus alpha sama dengan ya mv kuadrat per R. Lagi-lagi seperti tadi gaya normalnya kita keluarkan ya. Kita jadikan seperti ini. Oke, ini plus ya. Mu cosinus alpha sama dengan ya mv kuadrat per R. Nah, di sini kita ganti ini N-nya dengan yang ini dengan ini. Gitu. Dimana kalau di sini kan tadi kita boleh tulis di sini N-nya adalah apa sih? Oke. Harusnya ditulis tadi N sama dengan ya. Baru kelihatan di sini. Jadi N adalah harus sama dengan W dibagi. Oke, ini semuanya ya. Cosinus alpha min mu sin alpha. Oke. Jadi N-nya kita ganti di sini. W per gitu ya. Oke, ini cosinus alpha min mu sinus alpha. Atasnya sinus alpha plus mu cosinus alpha. Oke, gitu. Kita dapat harus sama dengan mv kuadrat per R. Oke. Nah, ya ini pelan-pelan aja, memang kelihatannya rumit detailnya, tapi sebenarnya bisa ya, kalian bisa ya. Jadi sebenarnya kita dapat di sini sudah ada W. Nah, W itu apa? M kali G gitu. Jadi kalau di sini ada, kita di sini aja salinnya ya.
ini M kali G. Oke, biar kelihatan yang mau kita hitung ya, sin alfa plus koefisien gesek dikali kosinus alfa dibagi dengan kosinus alfa dikurang mu sinus alfa. Oke, nah ini kan adalah sama dengan mv kuadrat per r. Nah, m nya udah bisa saling menghilangkan di cancel, jadi kita dapat v nanti. V itu ya semua ini tinggal disilang ya, dikali r. Nah ya kan. Oke, ini sin alfa plus mu cos alfa dibagi cos alfa min mu sinus alfa. Ya enggak, pasti tanda akar. Atau sebelum tanda akar muncul, lihat dulu, perhatikan baik-baik. Ini kita bagi ya di sini ya. Ini kan ada sin ya, atas dikali atau dibagi dengan sin, bawah dibagi dengan sin juga ya, atau cos, dibagi dengan cos, atas bagi cos, bawah bagi cos, boleh kan? Atas dibagi cos, jadi gimana nanti? Masih ingat sin per cos? Ini jadi tangan alfa. Ini dibagi cos, hilang cosnya, tinggal mu saja gitu ya, dibagi cos semuanya ya. Kita tulis deh, kita tulis ini semuanya dibagi cos, dibagi dengan kosinus alfa. Atas bawahnya maksudnya atas bawahnya, bukan semuanya, bukan ruas kiri kanan, tapi sebelah sini aja. Jadi ini salah nulisnya nih ya, atas bagi cos, bawah bagi cos ya, maksudnya begitu. Oke, berarti yang bawahnya kita dapat apa nih? Kita dapat, kalau dibagi cos ini kan jadi tinggal apa tadi, ini cosnya, ini sin per cos, ini sin per cos, ini juga dibagi cos dong ya. Jadi cos nanti dibagi dengan cos, jadi satu. Ini yang ini dibagi cos juga, mu suku ini dibagi cos tangan theta. Oke, nah inilah v nya gitu, v kuadrat. Jadi otomatis v itu adalah akar dari semuanya itu ya, dr kali tangan alfa plus mu dibagi 1 min mu tangan alfa. Jadi rumus yang benar dan tepat untuk kasus seperti ini adalah yang seperti ini sebenarnya. Nah, kadang-kadang ya, nah saya temukan bahwa yang muncul hanya yang atas saja gitu, gr tangan alfa ditambah mu, yang bawahnya nggak kelihatan. Nah, kemana padahal harusnya ada ini. Jadi gini cara menurunkan rumusnya ya, nanti kita bisa lihat bagaimana soalnya. Ingat, walaupun kelihatannya panjang dan susah, memang ini susah, tapi bisa dikerjakan dan kita bisa nurunin ya. Jadi triknya tadi, kalian ikuti gambarnya, kemudian dari gambar kita uraikan dan urutkan videonya. Kalau bingung diulang lagi, di rewind agar kalian nanti paham cara-caranya ya. Jadi kalau sudah itu ya sudah, tinggal ingat rumusnya ini, jadi bisa ya. Semoga tidak ada masalah. Kalau ada masalah kalian boleh komen di dalam bagian komentar ya. Oke, semangat guys belajarnya, walaupun susah tapi tetap ada cara asik untuk belajar fisika ya enggak? Jadi ikuti terus channel belajar asik ini.